Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Alhamdulillah, saya Abah sehat. Sehat, sehatnya orang tua ya begini nih. Alhamdulillah. Terima kasih Abah. Abah, ini ceritanya saya diminta teman-teman untuk menjadi host pengampu dari acara live di channel Instagramnya Simbah Kakung maupun channelnya GP Ansor untuk mendengarkan nasihat, pandangan dari Abah, guru kami, kiai kami, mata air kebijaksanaan kami semua di Ansor terkait fenomena yang dalam 3 bulan terakhir ini mengguncang kita semua, seluruh penduduk dunia, yaitu mengenai wabah virus corona. Berdasarkan data yang saya cek sampai sore tadi, untuk seluruh dunia hampir ada 429.000 Abah yang sudah positif, dengan korban meninggal 19.200. Yang menjadi sangat memprihatinkan adalah dampaknya. Hampir tidak pernah dalam 50 tahun terakhir, walaupun pernah ada wabah lain seperti SARS, MERS, flu babi yang pernah menyerang, tetapi tidak pernah ada wabah yang mampu membuat atau menekan kehidupan manusia menjadi sedemikian sulit seperti hari ini. Kita lihat di beberapa negara sudah melakukan apa yang dinamakan lockdown, menghentikan kegiatan operasional masyarakat. Bukan hanya kegiatan yang bersifat duniawi, tetapi bahkan yang sangat menyebutkan, kegiatan-kegiatan spiritual di pusat-pusat peribadatan dunia seperti di Vatikan, di Mekah, semua harus dihentikan. Sangat menyedihkan. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin mendengar yang pertama adalah apa kira-kira pandangan Abah tentang fenomena dalam 3 bulan terakhir yang sangat memprihatinkan ini. Semoga Abah. Iya, ini wabah yang mengenai dunia dan membuat panik semua orang ini bisa kita pandang sebagai macam-macam tergantung orang yang memandang ya. Saya sendiri mandang ini sebagai suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang sudah demikian sombongnya, demikian angkuhnya, sampai melupakan kemanusiaan mereka, semua yang menganggap benar seperti Allah, padahal manusia banyak dan tidak peduli kepada manusia. Kita lihat sekarang orang rame-rame, manusia semuanya rame-rame untuk bersama-sama memerangi virus corona ini. Sebelumnya kita acuh tak acuh dengan penderitaan orang, acuh tak acuh tidak peduli kepada orang lain, karena kita menganggap mereka itu bukan saudara kita. Padahal dari awal Rasulullah sudah bersabda, kita itu bersaudara. Kulukum min Adam wa Adam min Turab. Tidak semuanya saudara. Nah, Tuhan sendiri berfirman kepada semua manusia supaya kita berbeda-beda ini ta'aruf, tapi kita tidak ta'aruf. Kita adanya saling mencaci, saling perang dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat seperti itu. Tapi juga bisa sebagai pemberian Allah pada kita. Jadi dalam bahasa saya itu rindu dalam tanda kutip, Allah itu ini kok hamba-hambaku tidak ada yang mendekat. Semuanya kok dunia saja. Seolah-olah orang yang sudah mengatakan Allahu Akbar sendiri tidak tahu besarnya Allah. Semuanya sampai
di dalam beribadah pun kadang-kadang yang teringat di benak kita juga bukan Allah Ta'ala, tapi hal-hal lain selain Allah Ta'ala. Sekarang dalam kesendirian, kita kemarin itu kan sibuk, kadang-kadang nggak jelas, sibuk apa sih? Sana kemari, kayak orang main bola. Bola dikejar, sudah ketangkap, ditendang lagi. Ditendang keluar, dimasukkan lagi, direbut lagi. Ini nggak jelas. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala lah itu. Ini hidup laib. Permainan ini diseriusin oleh kita semua sampai kita lupa pada Sang Pencipta. Ini bisa juga dilihat seperti itu. Tergantung apa yang menjadi keyakinan dan pemikiran kita dan ilmu kita. Matur nuwun Abah atas sebuah perspektif yang menurut saya baru, karena banyak yang selama ini justru kebingungan membaca fenomena ini, baik para ahli, juga para pengamat sosial, apa ujung dan apa arah dari ini semua. Terima kasih Abah, perspektif yang sangat melegakan, terutama buat kami semua di GP Ansor dan masyarakat pada umumnya. Pertanyaan selanjutnya Abah, sepanjang pengetahuan dan apa yang Abah alami sendiri sepanjang hidup atau mendapat cerita langsung dari para ini sepuh, apakah pernah terjadi fenomena, mungkin skalanya berbeda, tetapi fenomena wabah yang juga memukul mental dan psikologis masyarakat seperti yang terjadi pada hari-hari ini di masa lalu? Ya, yang paling populer dan paling penting adalah kejadian abad ke-17 pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Di satu daerah yang namanya Amwas itu mulai tertumbuh itu Kairus apa Taun. Amwas itu di Palestina. Pada waktu itu pemimpin di sana ada Ubaidillah bin Jarrah, sahabat besar sekali yang dijuluki Rasulullah sebagai Aminul Ummah. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang konon dipamerkan malaikat-malaikat karena ilmunya. Pada waktu itu terjadi taun yang kemudian dikenal sebagai taun Amwas. Kalau tadi sampai mengatakan itu ada 19.000 sekarang ini. Pada waktu itu yang meninggal tidak kurang dari 30.000. Di antaranya adalah sahabat besar Ubaidillah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, dan banyak lagi tokoh-tokoh besar. Pada waktu itu orang diingatkan, para sahabat-sahabat diingatkan kepada dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum at-ta'un fi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a fi ardin wa antum fiha fala tahruju." Jadi kalau mendengar wabah di suatu tempat, Anda jangan masuk. Tapi kalau Anda di dalam, jangan keluar. Maka Sayyidina Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, segala macam itu, tidak keluar dari Amwas, tidak keluar dari Syam. Sementara sahabat Umar juga tidak jadi masuk ke Syam pada waktu itu. Yang semula beliau ingin meninjau Syam karena terdengar wabah itu. Nah ini kemudian lalu pada waktu itu berkembang macam-macam, termasuk diantaranya kalau sekarang orang kaget karena ada Jumatan Prei, jamaah Prei, itu karena nggak baca tarikh saja. Sebenarnya pada tarikh itu sudah terjadi pada waktu itu
Pada waktu Amwas itu sudah tidak ada Jumatan. Karena apa? Karena kaidahnya itu, kalau ada kumpulan itu membahayakan banyak orang, maka banyak orang itu jangan ada. Jadi kalau teman-teman mengatakan tadi ada lockdown, ada karantina segala macam, sudah 17, abad ke-17 yang lalu. Itu sudah terjadi dan memakan sampai 30. Dan yang unik itu adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal tidak mau keluar. Dan kalaupun dia terkena itu, beliau ingin supaya mendapatkan bagian yang terbanyak. Maksudnya apa? Karena beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang terkena wabah itu matinya mati syahid. Sehingga Mu'adz bin Jabal banyak keluarganya yang ikut terkena. Jadi apa namanya, kita tidak usah kaget-kaget. Ini soalnya yang kita menjadi bingung ini harus dicatat ya. Sebetulnya dalam kondisi, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini, sudah berhentilah. Orang yang tidak ahlinya tidak usah bicara. Kita itu kadang-kadang karena dia profesor hukum, dianggap dia ahli segala macam. Sehingga dia bicara ekonomi, bicara politik, bahkan bicara agama. Dia profesor ekonomi. Anda seperti Anda ini ekonom, ya, itu memang ahli sampean. Nanti kalau saya tanya soal ekonomi kepada Anda, tapi sampean jangan fatwa agama lah, karena Anda tidak punya kapasitas itu. Gitu. Kalau tanya agama, ya apa Profesor Quraisy, ya yang jelas itu kan dia adalah seorang ahli tafsir yang terkenal di dunia sebagai apa tokoh kehormatan di Al Azhar Syarif Mesir. Juga kalau bicara sekarang ini kan enggak, yang tidak ahli kesehatan ngomong soal kesehatan. Anda ada yang apa namanya penjual obat, jual obat di pasar itu, lalu ngomong soal kesehatan. Bagaimana? Tapi yang akan ketawa. Jangankan penjual obat, sudah semester 5, itu semester 5 loh ini. Itu kalau ngomong soal virus, soal sel-sel segala macam diketawain orang. Apalagi sampai nyuntik. Padahal sudah semester 5 itu. Tidak boleh nyuntik. Nah sekarang ini semua orang bisa bicara agama. Nah, dia ngajinya di mana, sanaknya kemana, ilmunya apa saja, itu bisa bicara. Semua orang bisa bicarakan. Ini kacau. Biarlah yang agama bicara agama, namanya agama. Yang kesehatan bicara soal kesehatan, yang ahli ekonomi bicara soal ekonomi. Karena ini luar biasa ini, mengenai segala macam kehidupan kita semua. Nah, itu diserahkan aja. Terus kalian juga pers ini, terutama TV-TV itu ya dibaca orang banyak. Itu talk show yang mengundang semua orang yang terkenal saja, itu sudah. Kalau ini membahas soal corona, ya sudah cari yang ahli kesehatan, yang ngerti persis soal corona. Terus yang kalau dikait-kaitkan dengan sembahyang Jumat segala macam, ambillah ya yang betul-betul ulama yang mau dikaitkan dengan ekonomi, ambillah ini. Jangan asal terkenal. Terus pengamat ngapain? Kalau soal hukum ya sudah dipanggil yang hakim. Ini kan enggak. Jadi akhirnya masyarakat itu panik saja karena gara-gara mendengar ini. Nanti itu disebarkan di grup WA. Omongannya yang enggak jelas, omongannya siapa. Nah ini mestinya pemerintah
pemerintah ini yang harus didengarkan, karena pemerintah ini yang paling bertanggung jawab kehidupan rakyat. Maka pembantunya itu kan banyak, ada ahli kesehatan, ada menteri yang diangkat sebagai ngurusi kesehatan kan mesti ngerti kesehatan, menteri kesehatan. Menteri ekonomi itu disuruh ngomong. Nggak tahu kalau menteri agamanya, nggak tahu saya. Tapi kan mereka mempunyai pembantu yang bisa, ya. Jadi ada yang sudah mungkin dilupakan. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazisa. Kalau perkara urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saja, rusak. Jadi masing-masing ahliannya sajalah, keahliannya saja. Kalau dia tahu diri lah, tahu diri. Kalau mahasiswa baru tingkat berapa, semester 5, lalu bicara soal kedokteran segala macam itu, ya lucu lah. Demikian pula kalau Tanawi Hajat belum tutup, lalu terus berfatwa tentang soal agama, itu juga lucu gitu loh. Bukan hanya lucunya yang penting sini, tapi membingungkan orang yang lebih bodoh lagi. Saya kira itu. Oke, Abang tadi sudah disampaikan mengenai pelajaran dari masa lalu bahwa ternyata seperti fenomena lockdown menutup kota, orang kota tetap tinggal, menutup dari kedatangan dan kepergian supaya tidak menular ke daerah lain, ternyata sudah pernah ada di abad 17. Iya. Sekarang pertanyaan berikutnya, Abah. Fenomena ini, penutupan kota dan penghentian banyak kegiatan operasi, ini akhirnya berdampak kepada kehidupan masyarakat secara langsung. Terutama kami di Jakarta, terasa sekali, Abah, bagaimana sopir online, taksi online, pegawai restoran, pegawai hotel, pegawai penerbangan, maskapai penerbangan, semua sekarang dalam ancaman PHK atau paling tidak dirumahkan sementara, yang berdampak kepada hilangnya mata pencaharian. Tentu ini bisa berdampak secara langsung kepada kehidupan sehari-hari secara fisik, tetapi juga bisa menggoncangkan psikologis mereka. Dari yang disampaikan para ahli, virus ini pertama kali masuk ke Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret. Dan diperkirakan bisa berjalan hingga 4-6 bulan jika kondisinya kurang baik untuk bisa diredam. Sementara di sisi lain, kita lihat pemerintah juga sedang terus mencoba-coba mekanisme bagaimana untuk mengatasi ini semua. Intinya kita semua dalam kebingungan, apa? Dalam situasi seperti ini, secara spiritual, secara rohani, apa yang kita semua mesti lakukan untuk bersama-sama melewati mungkin hari-hari yang tidak akan mudah dalam 1 bulan, 2 bulan, hingga 3 bulan ke depan. Ya, ini ya, ikhtiar kita itu harus double. Ikhtiar kita harus double. Ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Salah satu pelajaran dalam tanda kutip, adanya virus corona ini. Orang-orang jadi memperhatikan orang lain. Kita memperhatikan orang-orang yang terdampak. Dan itu jangan hanya berhenti kita peduli dan hanya kepingin bantu tapi tidak bantu. Kita harus bantu. Bantu siapa yang bantu? Pertama kali, pemerintah. Pemerintah yang mempunyai ahli-ahli banyak ini, kalau kurang bisa minta masukan-masukan dari para ahli-ahli yang diperlukan. Ahli ekonomi, ahli kemasyarakatan, ahli kesehatan, ahli semua. Diajak bicara kalau memang tidak mencukupi apa yang menjadi pembantunya Presiden. Nanti kita lakukan bersama-sama. Ansor bisa melakukan sesuatu.
misalnya ikut membantu mereka dengan cara mencari dana untuk membantu mereka-mereka yang dilihat tadi kesulitan dalam kondisi seperti ini. Di Ansor juga ada ahli-ahlinya. Kalau perlu memberikan masukan kepada mereka yang ahli. Ahli apa saja. Kalau tidak ahli, tidak usah. Kemudian setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar ini secara bersama-sama, jangan ada yang nyinyir, jangan bicara yang enggak lah soal ini. Semuanya bersatu padu seperti pada zaman itu. Semuanya bersatu padu. Kalau tidak, Jumatan ya Jumatan semua. Sekarang ini ada yang sok-sokan paling takut kepada Allah Ta'ala. Itu pamer takut. Lihat, apakah Kanjeng Nabi itu tidak takut Tuhan? Kok mengatakan supaya kita itu menjauhi orang yang sakit, supaya tidak ketularan. Jadi, supaya tidak ketularan kan itu. Yang di dalam tidak boleh keluar, orang yang luar tidak boleh ke dalam. Itu semuanya apa? Enggak punya Tuhan itu. Justru mereka mempunyai Tuhan dan mengikuti tatanan-tatanan yang diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatur manusia ini karena manusia itu dicintai oleh Tuhan. Bukan Tuhan perlu sama manusia. Bukan Tuhan perlu diibadahi. Tapi untuk kepentingan kita semua. Jadi kalau Tuhan memberikan agama yang mudah, ya jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Tuhan itu memberikan agama ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dicontohi oleh Rasulullah sendiri dengan perilaku, sikap keberagamaan yang mudah. Sampai beliau ngendiko saja tidak ad-dinu yusrun, tapi innad dina yusrun. Sungguh agama itu mudah. Tapi yang mempersulit, bala yusaddad dinu illa ghalaba. Yang mempersulit dia akan kewalahan sendiri. Tidak usah dipersulit lah. Kita pergi perjalanan jauh, yang semula kita diwajibkan 4 rakaat, bisa kita korting 2 rakaat saja, namanya qashar. Malah kita bisa gabungkan asar dan duhur, kita sebut jamak qashar. Kita puasa tapi pergi jauh, ngorong, kita bisa ngukak. Nanti diganti pada waktu yang lain. Kita sudah tua, tidak kuat, bisa bayar fidyah. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tidak usah terlalu, wah, masa sama corona aja takut. Sama Tuhan tidak takut. Justru kita itu takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Nah, makanya kita itu oleh kiai-kiai kita yang dulu-dulu itu diajarinlah kalau dalam keadaan musibah supaya sabar dan mendekatlah kepada Tuhan. Masa kayak begini gamblangnya pelajaran dari Allah kita tidak bisa membacanya. Kita masih tetap ego kita yang tidak mendekati Allah. Ini disuruh bersendiri di rumah. Ini apa sih tujuannya? Antara lain yang terpenting supaya kita berdekatan dengan Allah. Kita mendekat kepada Allah. Jangan terus mengandalkan orang banyak, mengandalkan bola sak pitu. Gusti Allah yang harus diandalkan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali. Kiai-kiai banyak memberikan ijazah itu banyak sekali. Yang mudah. Ini yang mudah, paling mudah itu adalah membaca salawat Nabi dan istighfar. Kenapa istighfar? Karena Anda bisa baca di Al-Quran itu bahwa Tuhan tidak akan menyiksa. Jadi kalau ini pelajaran tidak sampai siksaan. Nanti tidak ada yang sampai banyak korban, mudah-mudahan segera hilang. Karena ini bukan siksa. Siksa Tuhan tidak akan datang selama Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah kita. Tuhan juga tidak akan menyiksa selama kita beristighfar. Bahum yastaghfirun.
wa anta fihim, wa anta ya Muhammad fihim, atau bahum yastaghfir. Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kaum, Tuhan tidak akan menghukum kaum itu, tidak akan menyiksa kaum itu. Kaum itu beristighfar, memohon ampun pada Allah, maka Allah tidak akan menyiksa kaum itu. Istighfar. Nah, untuk mendatangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha dengan membaca selawat sebanyak-banyak. Membaca selawat sebanyak-banyak. Supaya kehadiran Rasulullah membuat siksa Allah tidak turun. Selawatnya dibaca setiap mulut nganggur. Kenapa? Karena selawat itu tidak membutuhkan suci. Tidak harus suci. Tidak harus duduk. Tidak harus habis sembahyang. Setiap saat, setiap kondisi, kecuali ke toilet, kita boleh baca. Sambil tiduran boleh. Sambil naik ojek boleh. Selawat. Selawat apa? Selawat yang Anda sukai. Selawat yang Anda hafali. Selawat apa? Bisa selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dibaca ketika mulut nganggur. Daripada untuk ngerasani orang kan lebih baik untuk selawat. Bisa assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Selawat apa saja lah. Bisa selawat Ibrahimiyah yang kita biasa sholat membacanya pada waktu tahiyat itu. Sembarang selawat. Istighfar minimal 100 kali sehari. Tapi ingat, ketika kita beristighfar, jangan ingat corona. Jangan ingat siksa Allah. Tapi ingat dosa kita. Karena astagfirullahaladzim itu memohon ampun kepada Allah. Bukan memohon sesuatu. Memohon ampun. Banyak orang-orang membaca doa, membaca selawat, membaca zikir, itu teringat hajat. Bahkan sholat itu juga hajat. Dan hajatnya sepele, hajat dunia. Orang sembahyang duha dengan niat rezekinya jembar. Orang syukuran dengan niat supaya dapat tambahan. La in syakartum la azidanakum. Selawat agar hidupnya enak. Jadi kalau selawat, ya ingat Rasulullah. Kalau istighfar, ingat dosanya masing-masing. Itu yang paling gampang. Yang lainnya banyak. Itu kalau Anda melihat, kiai-kiai banyak memberikan memberikan doa-doa. Saya kemarin mengunggah Hizib Bahar Imam Syadzili, juga Hizib Autadnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga ijazahnya yang mudah juga, ijazahnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Itu itu salamun. Apa itu? Sudah saya bilang sayang di surat Yasin ini. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim 280 berapa itu. Nah itu loh. Tapi yang penting tadi itu istighfar. Istighfar itu penting sekali. Kita masalkan istighfar itu. Jangan-jangan karena dosa kita ini maka semuanya terjadi. Mudah-mudahan Allah mengembalikan rahmatnya kepada kita, segera menghilangkan semua ini dari dunia karena kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan kita. Terakhir sebelum kami memohon doa dari Abah adalah pertanyaan mengenai Ansor, juga banyak yang lainnya selain harus menjaga keselamatan sendiri, tetapi kami juga terikat komitmen untuk membantu masyarakat. Sama juga dengan tenaga medis, pelayan publik yang harus masuk ketika yang lain harus tinggal di rumah, mereka tetap harus masuk, supir bis, masinis kereta api, pilot, dan semua yang sedang melayani publik tentu harus tetap berada di garda depan. Juga teman-teman Ansor di bawah Abah kami laporkan banyak yang turun sosialisasi, membagikan hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid. Ini semua tetap
resiko yang kami ambil karena ini bagian dari komitmen kami semua terhadap kemaslahatan umat. Jadi kira-kira jika situasinya seperti ini, bagaimana Abah memberikan semacam pendorong semangat buat kita semua, terutama buat para itu apa namanya, para dokter-dokter dan petugas-petugas medis yang berjuang di garda depan untuk melawan ini, itu luar biasa mulianya. Kalau yang terkena saja syahid, ya itu sudah luar biasa. Jadi apa namanya, ini kan menunjukkan kita sekarang akan tahu siapa yang besar sekali kemanusiaannya, siapa yang tipis. Ada orang yang begitu peduli, bahkan terjun untuk menolong sesama. Tapi di samping itu ada juga yang memancing di air keruh, yang jual ini dinaikkan, jual ini diperlukan orang dinaikkan. Itu menunjukkan dia tidak punya peri kemanusiaan yang besar, atau bahkan sama sekali tidak punya peri kemanusiaan. Nah ini Ansor supaya ikut memikirkan itu. Jadi makanya saya usulkan apa yang bisa Ansor lakukan. Bisa mengumpulkan dana. Itu kan sekarang sudah ada itu, ya, mengumpulkan dana untuk mereka semua yang berjuang untuk melawan virus ini. Bisa juga untuk tadi itu nyemprot di sana sini, tapi juga harus dilengkapi dengan apa namanya, prasarana yang bisa membantu mereka menjaga dirinya, dan itu harus ahlinya yang diberitahu. Saya kalau mau nyemprot di daerah ini segini-gini, saya harus pakai apa, saya bagaimana, tapi itu harus dilakukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini karena persoalan kita. Persoalan kita karena kita manusia. Ini persoalan manusia. Terakhir Abah, kami mohon doa wabil khusus untuk para tenaga medis yang sekarang laksana sedang menghadapi peperangan, para masyarakat yang tidak punya pilihan di tengah risiko yang besar tetap harus keluar rumah untuk mencari rezeki, para aparat pemerintah yang tidak kenal libur untuk mengamankan kita semua, dan terutama juga para anggota Ansor, kader Ansor di seluruh penjuru tanah air, dan tentu masyarakat pada umumnya, terutama para golongan masyarakat yang mungkin mengalami situasi paling sulit karena keharusan untuk mengurangi kegiatan di rumah, sementara mungkin mereka bergantung pendapatannya, kehidupannya dari kegiatan harian tersebut. Mohon doanya Abah buat kami semua. Ya, saya setiap sholat saya mendoakan semua orang, saya mendoakan mereka semua. Jadi kita juga mestinya harus setiap sholat kita mendoakan saudara-saudara kita semanusia. Apapun kita doakan, terutama mereka yang berjuang di depan itu, supaya Allah memberi kekuatan pada mereka. Ini Ansor dan mereka yang mengalami kesulitan, apakah kesulitan karena tugas menghadapi apa namanya virus ini, atau kesulitan hidupnya dampak daripada virus ini, saya anjurkan selalu memanggil-manggil Allah dengan asmanya, dengan asmanya yang agung, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Kita panggil yang maha kuat supaya menguatkan kita. Kita panggil ya Latif supaya berbelas kasihan kepada kita. Ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin. Kita baca berulang-ulang ketika kita merasa lemah. Ketika kita merasa tertekan, kita mengatakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ultuh bina ya Latif. Dan itu yang saya baca untuk saya sendiri, keluarga, dan semua saudara-saudara saya se-Indonesia, bahkan se-dunia. Karena ini semua menyangkut kita semua. Mudah-mudahan itu sekali lagi
mudah-mudahan semua yang terdampak, baik dampak ekonomi maupun dampak kesehatan, segera diberi perlindungan, diberi rahmat, dilepaskan dari kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang berjuang diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetap terus berjuang untuk kemanusiaan ini. Dan kemudian pemerintah juga diberi taufik dan hidayah, Indonesia diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, dan kita menjadi orang-orang baru yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Semoga terima kasih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakas syukur, ya Rabbana lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. La tanjina biha min jamil ahwali wal afat. Taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa hiyati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Qabid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir. Ya Hakam ya Adil ya Latif 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 ya Khabir ya Halim 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 ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Qadir ya Hafid 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 ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin 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 ya Wali ya Hamid ya Mughni ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum 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 ya ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barri ya Tawwab ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami'u ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dar 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 ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Waris ya Rasyid ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana wastajib ilahana kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihatil Mu'azzam wa sabil masani minal Qur'an wa bisril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba'a wal ghala wasfal mukhalifata wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadi khassah bilad muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
bisri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Abah atas semua pandangan, nasihat, serta doa buat kami semua. Kami juga berdoa, sayang kami, cinta kami buat Abah. Saya lihat banyak sekali komentar. Semoga Abah selalu sehat, menemani kita semua. Amin, amin, amin. Salam untuk semua anggota Ansor dan Bansel dan semua warga Nahdlatul Ulama dan semua warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Rizal bisa send out untuk Abah. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas berkenannya bergabung di acara pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Abah Kiai Haji Mustofa Bisri menjadi pegangan kita semua untuk menghadapi hari-hari sulit dalam 1 bulan, 2 bulan, dan mudah-mudahan bisa berlalu dengan cepat semua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.